Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Terima kasih untuk sore ini kami siap diberkati. Berfirmanlah, urapi hambamu, urapi kami semua. Sampaikan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua yang siap diberkati angkat tangannya dan sama-sama berkata amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan, katakan amin. Haleluya, shalom. Prosper people sing, I glorify. Gimana kabarnya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Sebelum duduk lihat kiri kanan, katakan God is good all the time. Tuhan kita baik, amin saudara. Amin, amin. Silakan duduk. Sore ini Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar tentang dua dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Akar segala dosa itu apa? Kesombongan. Akar segala kejahatan itu apa? Cinta uang. Sama-sama sekali lagi lebih keras, 2, 3. Amin. Akar segala kejahatan itu cinta uang. Bapak Ibu perhatikan saya, sebelum seseorang berdosa A, B, C, D, E, ada akarnya. Akar segala dosa itu adalah kesombongan. Kesombongan menghasilkan dosa-dosa yang lain. Sebab sombong adalah akar. Dosa yang paling dibenci Tuhan ini dua, yaitu apa? Kesombongan dan cinta uang. Kita belajar yang pertama dulu tentang sombong. Tahukah Anda bahwa malaikat yang paling disayang Tuhan, malaikat yang paling hebat, namanya Lucifer, itu adalah pemimpin penyembahan di surga. Dilemparkan ke bawah untuk selama-lamanya sampai hari ini. Malaikat itu menjadi iblis. Kenapa dilemparkan? Karena sombong. Kesombongan Lucifer ini yaitu ingin menyamai Tuhan. Pengen jadi seperti Tuhan. Nah, saudara, Anda lihat. Kesombongan gak ada pengampunan bagi malaikat. Dilemparkan untuk selama-lamanya. Tidak ada karya penebusan buat malaikat. Kok bisa ya? Hanya karena sombong. Saudara, dosa-dosa lain mungkin diampuni sama Tuhan untuk malaikat. Tapi ketika malaikat sombong, dilemparkan dan tidak ada karya penebusan. Malaikat menyeret sepertiga, saudaraku, dari isi surga malaikat-malaikat yang lain. Nah, kemudian Tuhan menciptakan, perhatikan, menciptakan makhluk berikutnya yang bernama manusia. Tuhan ciptakan manusia dengan satu tujuan, untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi tujuan Tuhan menciptakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Dia. Beribadah kepada Dia. Dengarkan ini saudaraku, tujuan Tuhan menciptakan manusia, pertama Adam dan Hawa, ditaruh di Taman Eden. Saudara, di Taman Eden semua sudah Tuhan sediakan. Kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan, semua sudah tersedia. Bagian manusia hanya mengusahakan, memainten Taman Eden itu. Tapi tujuan Allah menciptakan manusia adalah supaya mereka menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Dengarkan, kalau Anda setuju dengan tujuan Allah, maka di bumi seperti di surga terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu. Allah sudah menyediakan semuanya bagimu. Bagian saudara adalah setuju dengan tujuan Tuhan, yaitu apa?
Tuhan menciptakan Anda untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Nah, saudara, kemudian Bapak Ibu, manusia gagal di sini. Sekali lagi dosa kesombongan. Yaitu apa? Ketika iblis membisiki Hawa dan Adam. Kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan jadi seperti Tuhan. Maka mereka, saudaraku, berpikir mereka nggak puas menjadi makhluk ciptaan yang menyembah Allah. Mereka pengen jadi Allah. Mereka pengen jadi seperti Allah. Maka mereka makan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Sekali lagi, manusia jatuh dalam dosa yang sama seperti iblis, yaitu kesombongan. Saudaraku, karena dosa kesombongan ini membuat manusia terusir dari Taman Eden. Tetapi Anda lihat betapa Tuhan mengasihi saudara. Malaikat jatuh dalam dosa, dibuang. Manusia jatuh dalam dosa, dicari. Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Untuk apa, saudaraku? Mencari manusia yang berdosa. Sebab apa, saudaraku? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa menutupi ketelanjangannya. Dengan apa? Dengan tumbuh-tumbuhan. Dengan daun-daunan, saudara. Allah berjalan di Taman Eden, bertanya, Adam, di manakah engkau? Adam berkata, ketika aku mendengar engkau ada di taman ini, aku bersembunyi karena aku takut, karena aku telanjang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda lihat baik-baik saudaraku. Adam dan Hawa mencoba membuat agamanya, yaitu dengan cara apa? Menutupi ketelanjangan, menutupi aib, menutupi dosa dengan tanam-tanaman, dengan daun-daunan. Saudaraku, semua usaha manusia untuk menutupi dosanya tidak berhasil. Harus inisiatif dari Allah. Allah kemudian turun, saudaraku. Apa yang dilakukan Allah? Dia menyembelih, yaitu seekor binatang anak domba. Dan dikulitinya binatang itu, kulit yang masih berlumuran dengan darah, ditutupkan kepada aib atau kemaluan dari Adam dan Hawa. Ditutupnya lah ketelanjangan itu. Saudaraku, tahukah Anda, kulit binatang yang masih bercampur, yang masih berdarah-darah ini menggambarkan bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Maka saudaraku, Yesus, anak domba Allah, mati, disembelih di kayu salib. Itulah anak domba berdarah-darah dan darahnya menutupi saudara dan saya. Betapa Allah mengasihi manusia. Malaikat, makhluk yang luar biasa, jatuh dalam dosa, dibuang. Tetapi manusia jatuh dalam dosa, dicari, diselamatkan. Betapa Anda berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Berapa nilai Anda? Berapa harga Anda? Seharga Yesus Kristus Tuhan. Bapa tidak menyayangkan Yesus untuk mendapatkan Anda dan saya. Katakan amin. Nah, saudara, kembali lagi tentang akar segala dosa adalah kesombongan. Tuhan paling benci dosa, yaitu sombong. Kita melihat Bapak Ibu, orang-orang sombong di dalam Alkitab. Kesombongan adalah awal kehancuran. Kesombongan adalah awal, saudaraku, kebinasaan. Kitab Amsal berkata, kita lihat saudaraku, dalam kitab Amsal pasal berapa itu ada di bahan cepat saudara? Amsal 16 ayat 18, kesombongan adalah permulaan menuju kebinasaan. Pikiran yang sombong menuju kekalahan. Kesombongan itu ada di dalam hati dan di dalam pikiran. Kesombongan adalah sebuah dosa yang paling dibenci Tuhan. Kesombongan tidak memandang bulu. Tua, muda, laki, perempuan, saudaraku, pejabat, orang biasa, kaya, miskin, bisa tanpa sadar ada terjerat dalam dosa kesombongan. Alkitab sudah mengingatkan kita, firman Allah, kesombongan awal menuju kehancuran. Pikiran yang sombong menuju kekalahan. Apa sih yang mau kita sombongkan? Karena kita sesungguhnya adalah orang berdosa.
yang gak bisa selamat dengan upaya kita. Bapak Ibu, apapun yang kita miliki, hartakah, tahtakah, jabatankah, saudara, itu bisa dalam sekejap hilang. Katakan saudaraku, Anda gubernur, Anda wali kota, mungkin masih oke-oke, besok bisa ditangkap KPK. Kita udah mendengar cerita, tamat karirnya, saudara. Mungkin Kapolda, saudara, bisa aja besok dicopot Kapolri. Jangankan Kapolda, Kapolri bisa dicopot oleh Presiden. Gak ada yang langgeng. Kalaupun gak dicopot, saudara, ada masa namanya purnawirawan alias pensiun. Artinya apa? Gak ada yang bisa kita banggakan, kita sombongkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apalagi mungkin kalau pendeta, jemaahnya banyak, gedungnya besar, mati juga gak dibawa kok saudara. Pak Alek Tanu Seputra membangun gedung gereja besar di Nginden, Surabaya. Beliau wafat 2 tahun yang lalu, apa dibawa pulang ke surga? Gak ada. Ada satu gereja terbesar di Eropa. Gembalanya namanya pendeta Sande Adelaja. Jemaatnya di kota Kiev, Ukraina itu 100.000. Di seluruh Ukraina kurang lebih 200.000. Tetapi saudaraku, ketika perang Ukraina berkecamuk, kemana? Tercerai-berai. Nggak ada lagi. Sepertinya saudaraku merintis dari nol. Udah sampai puncak 200.000. Habis ketika perang. Nggak ada yang bisa disombongkan. Betul apa betul? Raja Nebukadnezar, seorang raja, sombong di hadapan Allah. Membangun patung untuk supaya disembah oleh orang. Pengen menjadi Allah bagi manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan gak banyak-banyak, cuma dikasih sentil satu sarafnya, mencok saudaraku, punya penyakit namanya keren, schizofrenia, tapi bahasa Sundanya gelosia, kira-kira begitu saudaraku. Betul? Apa yang mau bisa dibanggakan? Saudaraku, Nebukadnezar menjadi gila, makan seperti kerbau, lembu, sapi, makan tumbuh-tumbuhan, makan rumput. Seorang raja Babel, saudara, raja yang hebat, raja di raja. Ketika sombong, Tuhan hancurkan. Kenapa Bapak Ibu? Sebab sekali lagi ini adalah kesombongan adalah akar dari segala dosa. Cinta uang akar dari segala kejahatan. Sebelum orang berbuat jahat A, B, C, D, E, akarnya yaitu apa? Cinta uang. Anda boleh lihat Alkitab mengatakan iya itu benar. Akar segala dosa, sombong. Anda gak akan pernah berhenti berbuat dosa sebelum akarnya itu dicabut, yaitu kesombongan. Maka Bapak Ibu, khotbah sore ini, dari pagi saya khotbah ini bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, tapi juga untuk saya. Untuk kita mengintrospeksi diri, supaya kita gak terjerat dengan dosa kesombongan. Kadang-kadang saudara yang tanya, Pak, gimana kita bisa mendeteksi kesombongan? Gak usah banyak-banyak, kasih satu contoh saudaraku. Ketika ada orang mengoreksi saudara, saudara mungkin ada berkata, Pak kayaknya Anda udah mulai sombong. Sombong di mana? Tunjukkan dong kesombongannya. Nah itu tadi baru ditunjukkan saudara. Artinya apa? Semua kita bisa ada dalam jerat kesombongan. Bagian kita, firman ini saudaraku disampaikan untuk mengingatkan kepada kita. Sebab gak lama lagi kita membangun gedung gereja. Jangan itu menjadi kebanggaan. Jangan itu menjadi kesombongan. Kemarin kita ketemu dengan calon kontraktor. Mereka akan berkata, Pak ini akan jadi gereja terbesar ya di Bandung ya, di Jawa Barat ya. Saudaraku, kita nggak perlu ngomong iya atau iya. Nggak perlu. Kenapa? Nggak ada yang kita bisa banggakan. Sebab semua dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Ayat lain dalam kitab Amsal, saudaraku. Keangkuhan dan kesombongan adalah dosa yang menunjukkan seseorang adalah jahat. Keangkuhan dan kesombongan adalah dosa yang menunjukkan seseorang adalah jahat. Saudaraku, seseorang bisa dikatakan jahat ketika dia sombong. Saudara, Alkitab mengatakan ini kejahatan. Orang sombong, saudaraku. Keangkuhan, kesombongan adalah dosa yang menunjukkan seseorang adalah jahat. Kita tahu Bapak Ibu, orang-orang sombong di dalam Alkitab yang dihancurkan. Kita lihat siapa lagi? Kita lihat saudaraku, bahkan Daud pernah terjerat dalam dosa kesombongan.
Ketika dia mencoba menghitung jumlah jemaatnya demi kebanggaan diri sendiri, Tuhan gak berkenan. Maka apa yang terjadi? Saudaraku, apa yang terjadi? Israel mengalami musibah. Karena apa? Daud terjerat dalam dosa kesombongan, mencoba menghitung jumlah pengikutnya, jumlah rakyatnya, jumlah tentaranya demi kebanggaan diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, siapa lagi? Raja Asa. Nah, gambaran Raja Asa, Raja Yehuda, ini gambaran kita. Banyak orang-orang Kristen seperti Asa. Raja Asa ditabiskan, masih muda belia dia menjadi raja. Dan dia mencari Tuhan. Sepanjang hidupnya dia mencari Tuhan. Satu kali ada masalah yang besar. Ada musuh kurang lebih 1 juta lebih yang ingin menghancurkan kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Asa. Apa yang Raja Asa lakukan? Dia mengangkat tangan. Dia mengangkat wajahnya dan berkata, "Kupandang wajahmu, pertolonganku datang daripadamu." Tuhan menolong dia, Tuhan melepaskan dia. Seiring pertumbuhan Asa menjadi dewasa, kerajaannya menjadi kuat, hartanya tambah banyak, duitnya tambah banyak, saudara, tentaranya tambah banyak, senjatanya tambah banyak. Satu ketika ada musuh, ada lawan, ada tantangan yang enggak terlalu besar. Apa yang Raja Asa lakukan? Dia enggak lagi menggantungkan pertolongan kepada Tuhan. Dia mengandalkan uangnya. Untuk apa? Membayar tentara upahan. Saudara, maka Allah marah dan berkata, ketika kamu kecil, kamu mengandalkan aku. Ketika kamu sudah kaya, kamu sombong, kamu andalkan uangmu, kamu andalkan kekuatanmu. Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudaraku, jangan sombong jika Anda pinter. Jangan sombong karena jabatan, jangan sombong karena harta. Jangan sombong sebab semua adalah titipan dari Tuhan. Bahkan saudaraku, kesombongan yang paling gampang dilihat oleh manusia lain yaitu apa? Sombong karena kaya, sombong karena jabatan, sombong karena gelar, sombong karena pinter, sombong karena prestasi. Itu gampang dilihat. Tapi ada kesombongan tingkat dewa yang sulit dilihat oleh orang lain, yaitu kesombongan dalam hati, merasa diri lebih rohani dibanding orang lain, merasa diri lebih ngerti, merasa diri lebih benar, merasa diri lebih kudus dibanding orang lain, merasa diri lebih baik dibanding orang lain. Ini yang disebut, saudaraku, kesombongan tingkat tinggi, yaitu kesombongan agamawi, saudara. Dan Yesus pernah memberikan satu perumpamaan tentang orang yang sombong seperti ini dalam Lukas pasal 19. Kita buka Lukas pasal 19. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Versi lain, FAYH. Kemudian Yesus menyampaikan cerita ini kepada mereka yang membanggakan apa? Baca sama-sama. Lebih keras lagi, membanggakan apa? Dan merendahkan orang lain. Bapak Ibu, Yesus berkata, nih loh, ada orang-orang sombong agama. Agama menjadi sebuah kesombongan. Saya mau katakan buat saudara, dari sini kita mengerti kenapa, saudaraku, agama tidak menyelamatkan. Hukum, Taurat, agama apapun. Perhatikan, di seluruh dunia ada 4.300 agama. Kurang lebih sekitar 4.300 agama dan kepercayaan. Kulitnya beda, tapi kalau Anda buka isinya kurang lebih sama. Yaitu apa? Orang bisa selamat kalau dia mengamalkan agama itu 100%. Pertanyaannya, siapa yang bisa melakukan kewajiban agama 100%? Apapun agamanya, tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, hanya satu yang beda. Kekristenan bukan sekedar agama. Saudaraku, agama berbicara tentang apa yang kamu buat untuk selamat. Kekristenan berbicara apa yang Yesus buat sehingga kita selamat. Yesus mati di kayu salib menggantikan hukuman kita. Maka kita selamat bukan karena kewajiban agama kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena semata-mata Yesus baik bagi kita. Bolehkah kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Katakan amin.
Next saudara. Nah, inilah perumpamaan yang Yesus katakan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ada dua orang pergi ke gereja untuk sembahyang. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Next saudara. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hati. Nggak ngomong, dalam hati. Maka Bapak Ibu, kesombongan yang di dalam hati tentang merasa diri benar, menganggap orang lain salah, merasa diri sektenya paling oke, pengajarannya paling benar, gerejanya paling benar, dirinya paling oke, sementara yang lain salah. Ini kesombongan tingkat dewa, saudara. STD, somse tingkat dewa namanya, saudara. Ya, orang ini berkata begini dalam hatinya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Ya, pertama bagus, aku mengucap syukur. Tapi saudaraku, ini jongkok di atas gunung tangkupan perahu, alias sombong. Aku mengucap syukur kepadamu, baca sama-sama, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Wow, dia nganggap diri paling oke, orang lain kagak. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pejinah, aku juga bukan seperti pemungut cukai. Bapak Ibu dengarkan, lihat baik-baik. Apakah yang dikatakan orang Farisi ini benar? Dia standar rohaninya seperti itu? Betul. Dia bukan perampok, betul. Orang Farisi itu, saudaraku, jangan lihat negatifnya. Orang Farisi itu adalah orang yang memegang teguh ajaran Yahudi. Orang yang memegang teguh ajaran Taurat. Saudaraku, betul. Dia nggak perampok. Dia bukan orang lalim, bukan pejinah, bukan pembohong. Bahkan dia juga bukan seperti pemungut cukai ini. Saudaraku, kalau kita bicara pemungut cukai dalam budaya Yahudi, pemungut cukai adalah yang digambarkan sebagai orang yang paling berdosa. Orang Yahudi najis bergaul dengan pemungut cukai. Karena pemungut cukai digambarkan orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Karena apa, saudaraku? Sering makan uang orang, sering ciak duit orang, sering meres uang orang, saudara. Ini pemungut cukai. Maka pemungut cukai adalah profesi yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi. Perhatikan baik-baik. Orang Farisi, orang beragama ini berkata, aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pejinah, aku bukan seperti pemungut cukai ini yang meresin duit orang, yang pesta-pestaan dan sebagainya. Dosa-dosa lain yang dilakukan oleh pemungut cukai. Berikutnya, saudaraku, ayat berikutnya. Orang Farisi ini berkata membanggakan kewajiban agamanya. Aku puasa 2 kali seminggu. 2 kali seminggu berarti sebulan 8 hari. Berarti kali 12, 48 hari. Saudaraku, ya betul apa betul? Lebih ya. 8 hari kali 12 berapa itu, saudaraku? 96 hari, saudara. Betul ya? 96, saudara. Matematik saya 9, puji Tuhan, saudara ya. Ya, dulu waktu saya nyontek. Nah itu dia, saudara. Ya, 96 kali. Dalam satu tahun dia puasa 96 hari. Luar biasa. Siapa di sini yang puasa seminggu 2 kali? Saudara, mungkin ada sekali 2 tahun, saudaraku. Betul? Ini 2 kali seminggu. Kemudian aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Anda lihat, dia banggakan moralnya, dia banggakan ibadahnya, dia banggakan pengorbanannya, dia banggakan persembahannya, dia banggakan itu semua. Dan kemudian dia berkata, Tuhan, Engkau layak memberkati aku kira-kira karena aku baik. Tapi saudaraku, sebaliknya, ayat 13. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat berikutnya kita baca sama-sama. Lebih keras aku berkata kepadamu, sebab barang siapa menyombongkan diri ia akan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan. Orang agamawi tadi pulang tanpa dibenarkan oleh Tuhan. Tapi orang berdosa ini cuma ngomong, Tuhan kasihlah aku orang berdosa.
Dia nggak punya argumentasi agamawi. Dia nggak punya argumentasi moral. Dia nggak punya argumentasi yang baik. Dia hanya ngomong, aku orang berdosa. Tetapi saudaraku, justru ini yang berkenan kepada Allah. Tuhan berkata, Yesus berkata, orang ini pulang dengan dibenarkan. Tetapi orang Farisi ini nggak dibenarkan. Artinya dari sini kita lihat, kesalehan kita nggak laku di hadapan Tuhan. Kebaikan kita nggak laku. Kenapa? Nggak ada satu orang pun yang saleh. Ini bicara apa? Kesombongan. Saudara, maka jangan datang kepada Tuhan membawa argumen kita baik. Jangan datang kepada Tuhan membawa argumen agamawi kita. Jangan datang kepada Tuhan dengan membawa argumen, saudaraku, kegiatan ibadah kita. Itu nggak laku. Tuhan bilang, orang seperti ini malah apa? Nggak ngalami perkenanan. Tapi kalau Anda datang sama Tuhan, datanglah Tuhan. Aku orang berdosa, aku tahu. Aku diselamatkan, aku dibenarkan. Bukan karena ibadahku, bukan karena moralku, tapi karena Yesus sudah mati buat aku di kayu salib. Katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini yang membedakan. Maka Bapak Ibu, dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 12, Anda lihat. Galatia 3 ayat 12 bunyi firman Tuhan demikian. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Bapak Ibu, ini yang saya katakan. Dasar agama bukanlah iman, tetapi siapa yang melakukannya. Halo? Dengar baik-baik, lihat sini. Dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya. Saudara, artinya begini, kalau ada seorang yang bisa melakukan seluruh hukum itu, seluruh hukum agama, maka dia akan dibenarkan. Pertanyaannya, siapa yang bisa melakukan hukum agama sepenuhnya? Jawabannya, tidak ada. Maka perjanjian yang lama dianggap cacat. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan seluruh hukum. Bapak Ibu, gak usah kita bicara hukum Taurat, bicara agama yang lain. Tokoh agama mana yang bisa melakukan sepenuhnya hukum agamanya? Jawabannya, tidak bisa. Bahkan Musa yang dipercaya untuk menulis aturan hukum Taurat juga gak bisa melakukan seluruh aturan hukum Taurat. Maka saudaraku, gak ada orang yang bisa selamat karena apa? Melakukan hukum agamanya. Tetapi perjanjian yang baru, yaitu perjanjian kasih karunia, dasarnya bukan siapa yang melakukan hukum, tapi siapa yang percaya bahwa Yesus telah melakukan bagi kita. Itulah yang dibenarkan. Amin. Apakah Anda percaya Yesus sudah melakukannya bagi kita? Dia mati bagi kita, menggantikan kita, menggantikan saudara dan saya, menutupi dosa saudara. Itulah saudaraku, kulit anak domba yang disembelih di Taman Eden, yang kulitnya masih berlumuran darah, ditutupkan pada Adam dan Hawa. Itulah kulit anak domba yang bernama Yesus, menutupi semua aib dan dosa kita. Bolehkah kita beri katakan tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Katakan haleluya. Amin. Amin. Dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Maka Bapak Ibu gini, apa yang membuat seseorang lepas dari Kristus? Apa yang membuat Kristus gak berdampak dalam hidup seseorang? Perjalanan kita iring Yesus, katakan ada yang 10 tahun jadi Kristen, 20 tahun ikut Tuhan. Tentunya kita gak lepas dari kesalahan dan dosa. Betul apa betul? Dengarkan baik-baik. Dosa yang Anda lakukan, kesalahan yang Anda lakukan dalam pengiringan ikut Tuhan, itu tidak melepaskan saudara dari Kristus. Perkataan saya ini jangan dijadikan rekomendasi untuk Anda berbuat dosa. Maksud saya begini, kita terima Yesus katakan 10 tahun yang lalu. Mengiring Yesus 10 tahun, tentunya Moses, Anto, kita semua pernah berbuat dosa. Jatuh dalam dosa. Mau dosa kecil, mau dosa besar, kita pernah ada di situ. Nah, apakah dosa-dosa yang kita buat atau kesalahan yang kita buat ini membuat Kristus gak ngefek dalam hidup kita? Apakah membuat kita lepas dari kasih Kristus? Jawabannya tidak. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus ketika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum agama, dari hukum Taurat. Artinya apa? Yang membuat seseorang lepas dari Kristus ketika dia
mengharapkan kebenaran dengan perbuatannya sendiri. Tetapi ketika kamu jatuh dalam dosa, kamu gak lepas dari Kristus. Ketika kita sadar datang seperti orang pemungut cukai tadi, Tuhan tolong aku, Tuhan kasianilah aku. Dosa yang kita lakukan, saudaraku, gak membuat kita lepas dari Kristus. Kenapa? Ada kasih yang lebih kuat dari dosa, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sempurna. Katakan amin. Tepuk tangan dan somebody shout haleluya. Amin. Maka Bapak Ibu Anda lihat, Tuhan nggak berkenan sama argumen, sama perkataan yang dalam hati loh. Dalam hati yang dikatakan oleh orang Farisi tadi, yaitu apa? Aku nggak sama seperti orang kebanyakan. Aku orang ibadah. Aku begini, aku membayar persepuluhan. Aku puasa 2 kali seminggu. Aku melakukan ABCD. Aku nggak perampok, aku nggak pembunuh, aku nggak pezina, aku bukan orang lalem. Aku nggak lakukan seperti pemungut cukai. Pemungut cukai itu biasanya apa? Hidupnya pesta pora, foya-foya, mabuk-mabukan. Saudaraku, kenapa? Cari uang nggak halal. Aku nggak sama seperti mereka. Sepertinya dia moralnya tinggi, tapi Tuhan berkata apa? Orang seperti ini nggak berkenan. Kenapa? Karena dia mengharapkan kebenaran dari semua yang sudah dia lakukan. Saudaraku, maka saya katakan begini, dengar. Bedanya perjanjian yang lama, agama, dan kekristenan, ini di sini. Orang-orang dalam perjanjian lama sama dengan orang-orang agama di luar sana. Melakukan ibadah, melakukan amal, melakukan perbuatan baik. Karena aturan yang dari luar. Hukum Taurat ditulis di 2 loh batu. Saudara, seperti telur. Telur itu bisa pecah karena tekanan dari luar ataupun tekanan dari dalam. Maka orang-orang yang melakukan hukum agama karena peraturan-peraturan tadi, itu seperti telur yang saudaraku pecah karena tekanan dari luar. Maka kalau telur pecah karena tekanan dari luar, dia akan menjadi telur ceplok, telur dadar, sambal goreng telur, atau ora-arik, atau martabak. Dan besok Anda sudah buang lagi ke toilet, saudara. Tapi kalau telur itu pecahnya dari dalam, akan melahirkan sebuah kehidupan. Kekristenan berbicara transformasi hati. Hukum yang baru bukan hukum Taurat, tetapi hukum yang baru adalah Yesus sendiri yang ditaruh di dalam hati kita dan menetas keluar menjadi sebuah kehidupan. Kita lahir baru karena darah Yesus. Sampai disebut haleluya. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Lebih meriah lagi, katakan haleluya. Amin. Kembali ke tadi Bapak Ibu, yaitu kesombongan. Maka berhenti sombong, introspeksi diri. Saudaraku, hari ini kita melihat ada begitu banyak kompetisi-kompetisi bahkan di antara gereja-gereja. Saudara, gereja udah mulai banyak salah kaprah. Yaitu amanat agung Tuhan Yesus udah mulai jarang dilakukan demi angka tertentu. Saudaraku, amanat agung Tuhan Yesus sudah mulai apa? Karena apa? Udah mulai menyimpang karena apa? Persaingan atau kompetisi antar gereja. Sehingga Bapak Ibu, ini membuat ada kesombongan. Kalau jumlah jemaatku A, jumlah jemaatku begini, ada kebanggaan. Maka tadi saya katakan jangan terucap dari mulut jemaat BFA. Bulan depan atau Oktober kita akan mulai membangun. Jangan berkata ini gereja terbesar di Bandung atau di Jawa Barat. Di atas langit ada langit. Nggak perlu kita banggakan. Kalau kita mau berbangga, berbanggalah karena Yesus mengasihi kita. Karena Kristus sudah menyelamatkan kita. Semua dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, ucapan syukur kita. Tepuk tangan paling meriah. Lebih meriah lagi saudara. Katakan amin. Amin. Yes, saudaraku, mari kita kembali. Saudara, saya bisa saja mentabiskan revival atau kris jadi gembala termuda se-Indonesia. Kemudian kita expose, kita panjat sosial, kita bikin viral, kemudian cari pencitraan. Bisa saja. Apa kebanggaannya, kesombongannya? Before 20, waduh saudaraku, nggak perlulah yang gitu-gitu. Kita nggak perlu, ya nggak ada yang perlu kita banggakan. Semua yang kita miliki, apakah itu jabatan, pangkat, apakah itu harta, apakah itu rupa, semua bersifat sementara. Kapanpun Tuhan mau copot, copot.
Kapanpun Tuhan mau rendahkan, rendahkan. Tapi berbahagialah siapa yang merendahkan diri, Tuhan akan tinggikan. Ketika engkau ditinggikan, tetaplah rendah hati. Jangan sombong, tetap low profile. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Dan bagi Dialah segala kemuliaan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Gak ada yang bisa kita sombongkan. Mau prestasi apapun, mau apapun, gak ada yang bisa kita sombongkan. Maka kitab Yeremia berkata, kalau Anda mau bermegah, tolong buka kitab Yeremia bagian terakhir. Beginilah firman Tuhan, Yeremia 9:3. Janganlah orang pinter bermegah karena kepintarannya. Janganlah orang kuat sombong karena kekuatannya. Janganlah orang kaya sombong karena kekayaannya. Next. Tetapi siapa yang mau menyombongkan, baiklah ia menyombongkan yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Tuhan, mengenal aku. Next, saudaraku. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Artinya apa? Kalau kita mau nyombongin, sombongin Tuhan. Tuhan yang kita punya, namanya Yesus. Kok enggak amin, saudara? Amin. Itulah kalau kita mau sombongkan, kita punya Tuhan yang bisa membela kita dan membela dirinya. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Tepuk tangan paling meriah. Katakan amin. Amin. Yang kedua, saudaraku, yang kedua. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kembali ke judul. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Pak, Bu, kenapa sih Tuhan kok nggak seneng kita cinta uang? Bukankah kita juga butuh uang? Ya, tahu. Matius pasal 6 ayat 24 mengatakan demikian. Kamu tidak dapat melayani dua majikan, Allah dan uang. Perhatikan. Tahukah Anda yang menjadi saingan Tuhan dalam hidup saudara? Cuma satu, uang. Saya ulangi Pak, Bu. Perhatikan saya. Yang jadi saingan Allah dalam hidupmu, itu duit. Mamon. Maka Tuhan gak mau kamu punya hati cinta uang. Kenapa Pak, Bu? Orang cinta uang itu bukan hanya orang beruang. Orang miskin pun bisa cinta uang. Uangnya gak salah, yang salah cinta uang. Karena uang, dengerin. Kakak adik bunuh-bunuhan. Karena uang, suami istri saling melapor ke polisi. Karena uang. Tadi Pak Steven ibadah jam 11, saudaraku. Benar. Karena uang, ibu nuntut anak. Anak nuntut ibu. Karena uang, kakak adik yang harusnya rukun terpisah. Karena uang. Karena uang. Karena uang. Loh Pak, apakah uang itu salah? Kagak. Nggak ada yang salah dengan uang. Kalau menurut Anda uangmu salah, keluarkan, kasih ke saya terima, saudara. Kok nggak ada yang amin? Kalau ada amin, saya minta uangnya. Nggak ada yang salah dengan uang saudara. Yang salah apa? Cinta akan uang. Maka saudaraku, Tuhan berkata, kamu nggak bisa melayani dua majikan. Berarti banyak orang Kristen, apalagi orang non-Kristen, menjadikan uang itu Tuhannya. Menjadikan uang itu segalanya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang dipikir money, 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 duit, 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 duit. Saudaraku, Tuhan kasih seminggu 7 hari. Masih ada juga orang-orang yang terus memburu uang, melupakan 1 hari untuk beribadah kepada Tuhan. Ada 5 jam ibadah di gereja ini. Kalau Bapak Ibu mau ibadah pagi, setelah itu mau buka tokomu di pasar baru, silakan. Yang penting ibadah. Jangan cinta akan uang. Itu mendominasi hati saudara. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Karena uang. Pak, Bu, uang itu, lihat baik. Uang itu kalau Anda jadikan majikan, dia menjadi majikan yang kejam kepada Anda. Dia akan memerkosa Anda. Dia akan memeras Anda. Dia akan buat Anda stres. Dia akan buat Anda gila. Dia akan buat Anda membenci manusia. Dia akan membuat Anda menghalalkan segala cara. Karena uang adalah majikan yang kejam. Tetapi kalau uang kau jadikan hamba,
kamu tuan atas uang, dengerin saya. Uang akan menjadi hamba yang baik untuk saudara. Dengan uang Anda bisa pergi kemanapun Anda suka, kecuali surga, saudaraku. Dengan uang Anda bisa membeli semua barang-barang yang Anda perlu, kecuali bahagia dan damai sejahtera dan kesehatan. Saudaraku, uang bisa membuat Anda membeli A, B, C, D, E. Uang bisa membawa Anda dari satu kota ke kota, satu bangsa ke bangsa, naik pesawat apapun, pergi apapun, beli apapun, uang bisa. Kalau dia hamba, tapi kalau dia tuan, dia akan mengikat saudara, menekan Anda. Sehingga banyak orang irasional karena cinta akan uang. Tahukah Anda, kenapa banyak investasi bodong? Dari zaman saya kecil sampai hari ini masih laku. Namanya beda, bentuknya kurang lebih sama. Karena apa? Memanfaatkan orang-orang yang cinta akan uang. Hari ini kalau masih ada yang memburu uang, ini warning dari Tuhan. Kenapa? Bersiap-siaplah mengalami duka kepanjangan. Cinta akan uang menghanguskan hubungan anak orang tua. Cinta akan uang menghanguskan hubungan kakak adik. Cinta akan uang menghanguskan hubungan keluarga. Cinta akan uang menghanguskan hubungan suami istri. Sebab uang akan menjadi majikan yang sangat kejam, sangat jahat untuk menyiksa saudara. Tapi cinta akan Tuhan akan menghadirkan berkat termasuk keuangan, diberikan, disediakan bagi saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya tutup dengan satu kata. Khotbah malam ini bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara dan jemaat yang di rumah yang online. Tapi juga untuk saya, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk kita semuanya. Untuk kita introspeksi diri, untuk kita berkaca. Jangan kita terjerat dengan akar segala dosa, yaitu kesombongan. Jangan kita terjerat dengan cinta akan uang, yaitu akar segala kejahatan. Check and recheck. Pak, gimana cara mendeteksi saya cinta uang atau tidak? Bangun tidur, pertama apa yang kamu pikir? Akhir bulan, awal bulan, apa yang kamu pikir? Ini transfer dari bos sudah masuk belum ya? Atau begitu? Apa yang Anda pikir? Dolar naik turun enggak ya? Anda main di forex, main di saham, itu terus yang Anda pikir. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tapi ketika engkau bangun tidur, jam 5, jam 6 pagi, yang pertama engkau pikirkan, terima kasih Tuhan. Aku masih bisa bernafas, semua adalah kasih karunia. Aku ada karena kemurahan Tuhan. Bangkit berdiri. Siapa ini, Dek? Ya, bangkit berdiri semua. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Lebih sungguh lagi, mari angkat tanganmu, katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
Haleluya. Aku ada saat ini. Jemaat saja katakan. Amin. Aku hidup hari ini. Kemurahan-Mu, terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu, mari kita sama-sama siapkan roti dan anggur perjamuan kita. Angkat roti dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu. Malam ketika Tuhan Yesus sudah diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya. Serta berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah karena dosa-dosamu. Ambillah dan makanlah. Engkau yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus kasihilah saya. Tuhan Yesus, pertolongan kami datang daripadamu. Kami layak karena kami punya hak yang dibayar dengan darah Yesus. Jadi Bapa bukan melihat kami, tapi melihat darah Yesus. Tutup pendamaian kami, sehingga Bapa berkenan memberkati, menolong, memulihkan semua kami. Kembali lagi, itu adalah kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, sebagai tanda syukur kami membawa persembahan kami kembalikan persepuluhan kami, dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hati, angkat tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama berkata, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.